Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ja'alal ilma nuran lil qulub wa sababan lin najati yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nahmadu hamdasy syakirin wa nasta'inuhu isti'anatal mukhlisin wa nastaghfiruhu istighfaral mudznibin. Wa nas'aluhu ats-tsabata 'ala syiratil mustaqim. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat mahasiswa, mahasiswi PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang sangat saya banggakan, serta seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu, yang kita senantiasa menantikan, mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita tergolong orang yang akan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya perwakilan kelas B23 pada kesempatan kali ini akan membawakan kajian yang bertema Kitab Kuning dan Moderasi Beragama. Pernahkah terselip dalam benak kita di tengah-tengah gejolak ideologi yang saling sikut dan dunia yang gemar menghakimi, pesantren-pesantren di pelosok tetap menjadi benteng perdamaian? Bahkan ada yang mengatakan bahwa pesantren adalah sumber ketenangan, pesantren adalah benteng perdamaian serta penyangga moderasi beragama. Kenapa demikian? Yang pertama, di dalam pesantren itu terdapat tradisi pengkajian kitab kuning atau kitab-kitab hasil karya ilmiah para ulama terdahulu, para ulama yang ilmunya dalam luar biasa. Beliau-beliau mengarang sebuah kitab, menghasilkan karya-karya yang penuh dengan ilmu, dengan mereka dengan ikhlas, dengan jiwa yang suci, mereka menghasilkan karya-karya yang penuh dengan hikmah untuk khususnya para umat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di dalam kitab kuning tidak pernah mengajarkan untuk saling menyalahkan orang lain, saling menghakimi. Di dalam kitab kuning selalu mengajarkan menghargai orang lain, bahkan mengedepankan tawadhu, mengajarkan al-adab fauqul ilmi, bahwa adab tingkatannya, derajatnya di atas ilmu pengetahuan. Yang kedua, kitab kuning bukan hanya tulisan di atas kertas, tetapi kajiannya yang luar biasa. Di dalamnya terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda, tetapi tidak saling menyalahkan, bahkan tidak pernah mengajarkan untuk mengkafirkan orang lain. Seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Man qala li akhihi ya kafiru, faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa
berkata kepada saudaranya, "Hei kafir," maka ketika saudaranya itu tidak benar-benar kafir menurut Allah, kata-kata kafir itu akan kembali mantul kepada orang yang mengucapkannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jika kita mengkaji kitab kuning, membaca kitab kuning, misalnya kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidayatul Mujtahid, akan kita temukan bahwa mereka para ulama saling berbeda pendapat. Tetapi mereka tidak mengklaim bahwa pendapatnya yang paling benar. Mereka tidak saling menyerang. Justru Imam Syafi'i berkata, "Ra'yi shawabun yahtamilul khoto'a, wa ra'yu ghairi khoto'un yahtamilu shawaba." Pendapatku benar, tetapi ada kemungkinan salah. Dan pendapat selain pendapatku, pendapat selain aku, itu salah, tetapi ada kemungkinan benar. Bayangkan seorang Imam Syafi'i yang berilmu luar biasa, yang ilmunya sangat dalam, yang disebut sebagai Hujjatul Islam, itu memberikan ruang bahwa pendapatnya, karyanya ada kemungkinan salah. Begitu tawaduknya seorang Imam Syafi'i. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, yang bahkan mungkin hanya belajar dari potongan-potongan video, terjemahan kitab yang sepotong-sepotong, sudah berani menganggap orang lain sesat, mengklaim pendapat orang lain itu salah, itu adalah tindakan yang kurang bijak. Sahabat-sahabat, pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Islam yang dijadikan sebagai ummatan wasato, ummatan pertengah, umat yang tengah-tengah, yang moderat. Marilah kita bangun moderasi beragama, jaga perdamaian, saling menghormati, menghargai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita, memudahkan semua urusan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kecukupan kepada kita. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.